selamat pagi juga untuk Bu Ida, Bu Andriani, Mas Iga, Mas Irfan. Semua dulu dosen-dosen saya kecuali Irfan gitu. Nah, kalau Irfan malah adik kelas saya gitu. Terus terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk lebih mungkin sharing aja sih, bukan mau menggurui atau apa ya, karena sudah ada Bu Ida yang lebih jago secara akademisi. Saya lebih ke sharing aja karena saya yang sehari-hari di lapangan dan berkutat dengan bagaimana media memberitakan pandemi ini gitu. Mungkin kita bisa mulai aja ke slide-nya dulu. Sambil nunggu slide ini saya cuma mau ngasih tahu aja ya bahwa bagi kita ini kayaknya nggak ada yang pernah mengalami pandemi gitu. Jadi semuanya itu serba baru gitu pandemi ini untuk kita. Terakhir pandemi kayaknya kan 100 tahun yang lalu. Jadi kayaknya ada hikmah juga yang bisa kita ambil di sini gitu. Karena nggak semua orang bisa mengalami ini. Jadi apapun yang terjadi di masa pandemi ini itu kayak semuanya itu baru semuanya. Termasuk bagaimana media menghadapi ini. Ya nggak pernah ada rumus yang paten untuk mengerjakan ini gitu. Semua rumusan yang pernah kita dapat dalam menghadapi kasus seperti mitigasi yang pernah kita pelajari, seperti kayak mitigasi bagaimana meliput saat gempa, atau mitigasi saat meliput bencana, atau saat menghadapi penyakit yang menular, itu semuanya nggak berlaku ketika menghadapi pemberitaan dalam COVID ini gitu. Oke, kita mulai aja ya. Bisa dibuka ke slide pertama mungkin Mas Leo? Ya. Langsung next aja ya ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana sih media berperan dalam infodemik ini, saya mau tanya ke teman-teman aja sebelumnya gitu. Apakah teman-teman semua di sini sudah ada tahu apa itu namanya positivity rate? Terus apakah teman-teman juga udah tahu bagaimana sebuah daerah itu bisa dikatakan bisa mengendalikan pandemi? Terus tahu nggak sih kalau perkembangan vaksin kita itu sejauh ini sampai di mana? Dan tahu nggak sih kalau satu-satunya vaksin itu bukan satu-satunya faktor dalam mengendalikan pandemi ini? Karena kan semua orang berharap bahwa kayak setelah vaksin ini ada, ya udah maka pandemi ini akan berakhir. Padahal nggak kayak gitu gitu loh. Vaksin ini ya hanya salah satu faktor untuk mengendalikan pandemi ini, karena kita tahu ada beberapa penyakit yang ada vaksinnya dan tetap aja penyakit itu ada gitu loh. Dan terus teman-teman juga tahu nggak sih apa aja faktor yang bisa menaklukkan pandemi? Juga pernyataan bahwa Presiden Jokowi bahwa vaksin bisa dimulai di Indonesia pada Januari mendatang itu kan sebetulnya baru sekedar harapan, bukan fakta yang memang benar-benar akan terjadi di Januari nanti. Oke, next slide-nya. Nah, dari semua pertanyaan itu saya yakin nggak semuanya bisa menjawab itu dengan benar, karena disitulah pentingnya informasi itu. Dan informasi itu menunjukkan bahwa bagian terpenting dari manusia dalam mengalahkan pandemi ini ya salah satunya informasi itu. Tentu saja yang dimaksud adalah informasi yang benar dan akurat. Nah, tapi sekali lagi karena ini kondisinya semua serba baru, maka dinamika informasi ini sangat cepat sekali terjadi gitu. Ketika awal pandemi ini terjadi, ada yang bilang bahwa harus wudhu, harus apa itu sudah bisa apa ya? Maksudnya informasi yang datang itu cepat banget dan nggak semuanya bisa di cross check kebenarannya gitu. Kayak waktu ini pertama kali COVID diumumkan terjadi di Indonesia 2 Maret, sebelumnya kan kayak orang-orang itu masih santai aja meskipun sudah ada di Wuhan, meskipun ada di beberapa negara Asia juga sudah terjadi, tapi Indonesia kayak malah udah nggak usah takut, orang Indonesia ini nggak akan kena COVID, yang karena sudah ada doa kunut, sudah bisa wudhu, sudah banyak sekali lah kayak gitu-gitu. Termasuk katanya makan nasi kucing itu sudah bisa bikin selamat dari COVID. Tapi kan ternyata nggak kayak gitu loh. Oke, next-nya. Nah, disinilah mestinya pers memang berperan besar, karena banjir informasi itu tak hanya diselingi oleh berita-berita yang benar, malah kalau kita bisa ngelihat itu mayoritas juga berupa fake news itu tadi. Dan fake news itu sebagian besar memiliki karakter yang sama. Di antaranya kan memang tersebarnya di media sosial. Dan itu sifatnya sangat cepat sekali gitu, dan orang juga lebih nyaman baca di media sosial gitu. Kalau saya sempat bikin survei kecil-kecilan, saya tanya orang-orang, pertama kali yang dilakukan bangun tidur itu apa sih gitu. Makanya hampir 70 atau 80% pasti buka WhatsApp gitu. Dan di WhatsApp itu pasti dari pagi itu sudah bangun tidur udah masuk informasi segala macam gitu. Dan
termasuk juga berita-berita juga itu beredar juga di media-media online yang kita tahu meskipun nggak tanpa pandemi, ya memang membutuhkan clickbait ya untuk survive itu tadi. Itu seperti yang dicontohkan sama Bu Ida tadi, itu memang meskipun tanpa pandemi ya memang karakter berita-berita di online news memang harus seperti, bukan harus ya, maksudnya memang cenderung seperti itu karena mereka membutuhkan untuk clickbait, dan sampai sekarang memang belum ada solusi ataupun bagaimana standar yang terbagus ya, karena memang masih menjadi perdebatan sendiri bagaimana berita-berita di online news itu semestinya harus ditayangkan. Nah, kayaknya karena semua berita-berita itu beredar dengan cepat dan dibuat dengan begitu cepat, tanpa kode etik, akhirnya kan fake news itu rasanya beredarnya lebih cepat dibanding virus SARS-CoV-2 itu sendiri gitu loh. Bahkan kalau katanya Ketua PBB itu, mereka tidak hanya melawan pandemi COVID ya, mereka juga melawan infodemik itu sendiri. Gitu. Next slide-nya. Nah, bahayanya fake news itu kan ada banyak sih, tapi yang kelihatan banget itu yang diantaranya memunculkan kepanikan dan histeria yang nggak perlu gitu. Jadi kayak semua orang mau pulang maksudnya banyak sekali kepanikan yang nggak perlu terjadi gitu. Terus tapi juga sebaliknya ada juga yang justru melemahkan kondisi ini gitu. Kayak misalnya aku contohkan sholat Jumat aja gitu, itu aja udah terbagi. Ada yang tetap kekeh sholat Jumat dan berharap mana ada virus di masjid gitu. Kita yang penting kita berlindung pada Allah, nggak mungkin adalah virus-virus seperti itu gitu. Nah, tapi ada juga yang justru takut sekali, aduh nggak berani keluar rumah sama sekali gitu. Nah, kemudian yang ketiga bisa memunculkan distrust pada berbagai informasi. Nah, karena ada yang meyakini itu sangat kuat, ada juga yang melemahkan. Akhirnya timbul pihak ketiga ya udah deh, aku nggak percaya semua informasi ya. Pokoknya jalan aja apa adanya gitu. Terus yang keempat itu bisa menyebabkan kebencian gitu. Itu bisa misalnya kayak sampai waktu itu kan di awal virus ini muncul itu kan dari Wuhan, Cina kan itu, sehingga sampai muncul isu rasisme kan bahwa virus ini virus dari Cina sehingga isu-isu rasisme yang memang sudah terbentuk dari awal akhirnya semakin dikuatkan dengan ini, sehingga sampai WHO pun kemudian memutuskan untuk jangan lagi menyebut virus ini sebagai virus dari Wuhan, karena itu virus ini bukan dari Cina tapi memang awal mungkin bisa disebutkan awal munculnya adalah di Wuhan, tapi bukan dari Wuhan. Bahkan informasi yang terbaru yang saya baca tadi pagi itu, justru virus ini tuh muncul pertama kali di Los Angeles katanya. Itu. Nah, yang terakhir yang mungkin bisa menyebabkan paling parah adalah kesalahan pengambilan strategi oleh pemerintah itu. Seperti kita tahu, grafik penderita COVID di Indonesia ini makin hari bukannya makin turun ya, makin naik, nggak karu-karuan gitu. Sekarang bahkan, tapi itu terjadi juga menurut saya sih karena memang dari sejak awal pemerintah sudah salah mengambil langkah gitu. Bukannya fokus pada bagaimana mengendalikan COVID ini, tapi dari awal langkah pemerintah adalah menekankan pada bagaimana supaya ekonomi tetap berjalan gitu. Sehingga semuanya itu diambil dengan setengah-setengah, PSBB diambil dengan setengah-setengah, kemudian lockdown juga tidak dijalankan dengan ketat gitu-gitulah. Kemudian next slide-nya. Nah, itulah tantangan pers di sini adalah bagaimana menghadirkan berita yang bagus, yang akurat, dan bisa menjadi rujukan. Tapi itu sendiri juga nggak mudah gitu loh, karena dalam pers, dalam mengerjakan itu semua di masa pandemi ini ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama itu faktor internal ya, internal baik dari sisi perusahaan maupun kemampuan tim di newsroom. Dari sisi perusahaan kita tahu ya, bagaimanapun perusahaan pers ini ya bisnis gitu loh. Kami juga sangat membutuhkan suplai dari pengiklan. Kami juga berkepentingan pada berita-berita yang tidak merugikan orang yang mau mengiklankan ke kita kayak gitu. Tapi hal itu yang akan mempengaruhi bagaimana pemilihan berita kita, meskipun kita sudah berusaha seoptimal mungkin tidak terpengaruh, tapi bagaimanapun sebagai entitas bisnis, ya perusahaan media itu juga butuh survive gitu loh. Kemudian juga kemampuan tim di newsroom. Sekali lagi saya bilang bahwa apa yang terjadi dalam COVID ini, pandemi ini adalah sesuatu yang benar-benar baru gitu loh. Jadi apa yang kami lakukan, semua ilmu mitigasi yang pernah kami miliki dalam menghadapi mitigasi tsunami, bencana alam itu kayak sudah nggak berlaku lagi gitu. Kita harus mencari terus bagaimana sih
melakukan peliputan yang bagus. Karena kalau dulu adalah ilmu pertama dalam jurnalistik adalah kamu harus ketemu dengan narasumber. Nah itu kan nggak berlaku lagi ketika dalam kondisi seperti ini gitu loh. Malah kalau bisa bahaya justru ketemu dengan narasumber yang mungkin positif COVID itu yang harus dihindari. Jadi di internal redaksi sendiri juga kemampuan tim di newsroom juga diuji lagi bagaimana untuk menghasilkan berita-berita yang bisa menjadi rujukan dan tetap berimbang gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternalnya ya banyak sekali juga ya, tapi yang salah satu yang paling kuat ya kepentingan politik itu. Kalau saya lihat sih ada beberapa pemimpin daerah yang pasti ingin daerahnya tetap berimage bagus untuk dalam menangani COVID ini. Meskipun kita tahu sendiri dalam realitanya justru di daerahnya itu grafik pasiennya justru malah yang paling meningkat dari waktu ke waktu gitu. Nah, kepentingan politik ini tuh akan susah sekali ketika sudah bergandengan dengan kepentingan ekonomi itu. Misalnya para pemimpin daerah itu misalnya memasang iklan yang besar-besaran di media itu. Ya akhirnya sebagai media kita juga bingung gitu. Bukan bingung, maksudnya kita juga ada dalam dilema apakah kita harus memberitakan yang apa adanya atau yang ya tetap mendukung dari isi iklan itu gitu. Kemudian yang ketiga tantangan dari pers ya sekarang kita tahu bahwa jurnalisme sekarang kan tidak hanya didominasi oleh media mainstream ya seperti televisi, online ataupun surat kabar. Sekarang justru jurnalisme pribadi itu yang punya power yang kita nggak bisa abaikan lagi gitu. Mereka mungkin sering juga disebut sebagai buzzer atau influencer gitu. Kalau dalam pandemi ini saya ngelihat ada dua kasus besar yang terjadi kayak misalnya kasus Anji sama Profesor abal-abal yang aku itu Pak Hadi Pranoto sama kemudian kasusnya Deddy Corbuzier dengan mantan Menkes Siti Fadila. Itu kayak apa yang mereka sampaikan lebih mengena sekali kepada orang-orang karena memang sebagai buzzer memang diterimanya itu lebih mudah. Tapi karena mereka tidak punya kode etik jurnalistik, mereka tidak dibatasi dengan undang-undang jurnalistik atau undang-undang pers itu sehingga yang disampaikan itu kayak ya udah apapun yang mereka mau sampaikan ya bisa disampaikan begitu aja gitu. Sehingga akhirnya kasusnya sekarang kan sampai kemudian dijerat dengan undang-undang ITE tentang penyebaran berita palsu itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan jadi nggak penting lagi gitu loh. Karena semestinya kan kita itu fokus ke pandemi ini, tidak perlu ada kasus-kasus untuk berita-berita bohong seperti itu gitu. Oke, next ya. Nah, kalau di kami ada beberapa untuk melindungi jurnalis, kita kan untuk menghasilkan berita yang bagus kan dimulai dari internal sendiri. Bagaimana kita melindungi jurnalis kita dalam melakukan peliput, kita melakukan ada beberapa protokol yang sebelum meliput, kita biasanya melengkapi jurnalis kami dengan bekal APD dan pengamanan yang optimal untuk tracing. Jadi kayak kebetulan di Jawa Pos ada ada aplikasi namanya My Jawa Pos. Nah, di situ nanti para reporter bisa update setiap hari, nanti lokasinya ada di mana, kemudian hari itu bertemu dengan siapa-siapa. Jadi ketika jangan sampai ya ada yang mungkin nanti ketika tes positif kita bisa melakukan tracing dengan baik. Kemudian yang selama meliput kita pastikan bahwa semua jurnalis kami di lapangan selalu harus memprioritaskan keselamatan diri, juga menaati kode etik dan terus berkoordinasi dengan tim di newsroom. Nah, setelah meliput itu juga melaporkan kegiatan hariannya, juga memberitakan dengan bijak dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Setelah meliput ini pun juga bukan berarti masalah selesai ya, karena sekali lagi ini masalah yang baru. Jadi banyak hal yang masih jadi perdebatan di newsroom kami, termasuk ketika perlu nggak sih kita mengungkap identitas dari pasien, karena memang ada kode etik dalam kedokteran yang melarang bahwa tidak boleh ada yang mengungkap riwayat pasien, rekam medis pasien, tidak boleh termasuk identitas pasien. Nah, tapi ada juga yang berpendapat ini kondisi luar biasa gitu loh. Memang tidak perlu mengungkap sampai persoalan pribadi sampai ini, tapi identitas pasien itu dalam kondisi pandemi seperti ini sangat diperlukan untuk tracing itu tadi. Karena kita tahu COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat-sangat contagious, sangat-sangat mudah menular. Jadi tracing itu diperlukan sekali untuk mengetahui siapa saja yang berpotensi terkena penularan itu tadi. Oke, next-nya. Jadi kalau idealnya bagi saya sih media mainstream itu memang harus benar-benar menjalankan fungsi dan memiliki
kebijakan redaksional yang jelas sehingga tetap bisa menjadi referensi berita. Dan itu harus dilakukan, tidak bisa kami sendiri ya, harus ada kerjasama dan kolaborasi yang baik dari pemerintah, juga dari media dan organisasi berita, dan termasuk juga masyarakat dalam mengelola informasi. Kita juga nggak bisa bikin berita-berita yang bagus, terus tapi kemudian masyarakatnya tetap lebih nyaman bacanya dari WhatsApp, masyarakatnya tetap nggak tidak bijak dalam memilih dan mengelola mana sih informasi yang aku harus pahami, mana informasi yang harus aku percaya gitu. Dan semua itu harus kita lakukan karena kalau kita memilih kompromi untuk semuanya itu, misalnya kita berusaha menyajikan berita-berita yang tetap bagus supaya orang tetap senang tanpa mengabaikan fakta yang ada, ya bukan nggak mungkin nanti media juga akan terkena pandemi itu juga gitu, tersapu oleh pandemi itu karena tidak lagi bisa menjadi rujukan informasi itu. Itu sih Jen, sementara itu nanti kalau ada lebih ke tanya jawab aja gitu.